tangan dulu. Alan hadir. Angel hadir. Angelina. Apa materi kita hari ini? Sumber daya usaha. Materi kita hari ini adalah sumber daya usaha. Apa yang menjadi keterkaitan, ya? Apa yang menjadi kebutuhan utama ketika kita ingin mendirikan atau menjalankan sebuah usaha. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan cermat. Kemudian yang kedua, coba si Akon baca Kon. Peserta didik dapat memahami perencanaan sumber daya usaha dengan benar. Yang ketiga, coba si Angel baca. Peserta didik dapat membuat perencanaan sumber daya usaha dengan tepat. Hari ini Bapak menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Kalau kemarin kita menggunakan model pembelajaran apa? Masih ingat kemarin model pembelajarannya? Discovery Learning. Nah, untuk hari ini Bapak akan menggunakan apa ini? Inquiry Learning. Bagaimana proses pembelajaran itu? Apa langkah-langkahnya? Ya? Jadi yang pertama itu adalah nanti masuk kepada orientasi. Ya. Nanti di situ saya akan menyampaikan secara umum materi kita hari ini, yaitu terkait dengan 4 kelompok sumber daya usaha. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, kira-kira ada tidak sih manfaat atau apa nanti yang bisa kita peroleh setelah kita mempelajari? Ya. Paling tidak yang kita peroleh itu adalah kita memahami, ya, kelompok sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Apa saja 4 kelompok itu? Yang pertama itu adalah sumber daya material, kemudian ada sumber daya finansial, kemudian ada sumber daya manusia, yang terakhir itu ada sumber daya informasi. Ya, sekarang hakikat sumber daya usaha secara umum merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualkan oleh sebuah usaha. Nah, kemudian ada pendapat menurut si Jaki Fatoni, sumber daya usaha merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Nah, ini materi kita hari ini yang perlu nanti kita diskusikan. Ya. Nah, kelompok sumber daya usaha. Yang pertama itu adalah sumber daya material. Jadi gambarnya Bapak ilustrasikan seperti ini material. Ya, adalah alat yang diperlukan. Itu material. Kemudian sumber daya finansial ini berkaitan dengan uang atau pendanaan. Ya. Kemudian ada sumber daya manusia. Ini ada manusia. Tadi Bapak sampaikan adalah sumber daya manusia itu sekaligus sebagai pelaksana. Kemudian ini adalah sumber daya informasi. Jadi ketika nanti kita menjalankan suatu usaha, ya, kita memerlukan dari berbagai macam referensi. Referensi yang masuk ke kita itu, itulah yang disebut dengan informasi. Untuk selanjutnya, sebelum nanti kita berdiskusi, silahkan kalian membaca lebih lanjut mengenai apa sih 4 komponen yang ada di dalam sumber daya usaha itu sendiri. Ya, silahkan baca di bukunya. Tadi kalian sudah membaca terkait dengan apa? Sumber daya
material, kemudian sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan terakhir sumber daya informasi. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau apa yang menjadi permasalahan? Sebenarnya ada perbedaan tidak, Pak, dari keempat sumber daya itu. Oke, yang menjadi permasalahan si Elsa ini dari keempat sumber daya itu, apakah ada tidak perbedaannya? Sebelum saya menjawab atau sebelum kita mendiskusikan ini, ada yang pengen mengemukakan pendapatnya? Oke, silahkan. Ini ya. Ada Pak perbedaannya. Kalau sumber daya material itu berkaitan dengan alatnya, sumber daya finansial berkaitan dengan uang, sumber daya manusia berkaitan dengan orang yang melakukan, dan sedangkan sumber daya informasi berkaitan dengan masukan-masukan dari berbagai referensi. Oke, untuk lebih jauh, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok. Sudah ya? Nah, karena kalian sudah membentuk kelompok, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Karena tadi ada yang mengajukan atau ada yang mempermasalahkan, ternyata ada atau tidaknya, gitu kan? Perbedaan keempat sumber daya usaha itu sendiri. Nah, sekarang sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan, silahkan kalian cari dulu perbedaannya di mana. Sebelum nanti kita buatkan atau membuat hipotesis. Ya, silahkan kalian baca dulu di bukunya. Kita akan merumuskan hipotesis, ya, jawaban sementara. Jadi nanti yang paling utama itu adalah ada dua pertanyaan, ya. Ada perbedaan antara sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi, ya. Kemudian hipotesis yang kedua, tidak ada perbedaan dari keempat sumber daya itu sendiri. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang silakan kalian cari informasi atau jawaban dari hipotesis yang sudah kalian buat. Bisa di modul yang sudah saya bagikan, kemudian di buku paket khusus yang bisnis dan pemasaran, kemudian ada juga buku paket untuk konsentrasi akuntansi, ya. Ada yang punya ya? Gali informasi sebanyak mungkin terkait dengan hipotesis kalian, ya.
melakukan presentasi, ya, Bapak mengecek dulu setelah kalian membaca atau menggali informasi dari berbagai sumber tadi, ada tidak perbedaan dari keempat sumber daya itu tadi. Yang pertama, saya pengen tanya ke kelompok 2 saja, nanti perwakilan saja ya. Oke, ada tidak perbedaan antara sumber daya material dengan sumber daya finansial? Ada Pak. Oke, silakan. Kalau sumber daya material itu kan lebih ke alatnya. Oke. Kalau finansial tuh lebih ke anggaran atau modal yang mereka pakai. Oke, berarti kalau ulangi ya, kalau sumber daya material itu lebih kepada alat yang digunakan, kemudian finansial itu lebih kepada anggaran atau modal yang mereka gunakan. Baik, silakan betul. Selanjutnya kelompok 1, apakah ada perbedaan antara sumber daya manusia dengan sumber daya informasi? Atau letak perbedaannya di mana? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau sumber daya manusia itu lebih ke pelaku, kalau Oke. sumber daya informasi itu lebih ke teknologi. Oke, sumber daya manusia itu lebih kepada pelakunya, kalau sumber daya informasi itu lebih kepada penggunaan teknologi. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Selanjutnya silakan melakukan presentasi. Silakan kelompok mana yang duluan? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, saya akan membaca hasil dari presentasi kami. Adakah perbedaan antara sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi? Jika ada, jelaskan perbedaan tersebut. Menurut kelompok kami ada perbedaan antara keempat sumber daya ini, yaitu sumber daya manusia. Kenapa manusia? Karena manusialah yang mengelola sumber ekonomi karena terpengaruh terhadap faktor produksi usaha. 2. Uang. Karena uang merupakan alat tukar atau alat pengukur nilai. 3. Teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi sumber daya usaha karena semakin hari semakin modern dan bisa saja dengan teknologi memungkinkan peningkatan dalam produksi. 4. Pasar. Proses produksi sangatlah penting untuk memasarkan barang atau produksi. B. Analisis bagaimana peran SDM dalam perusahaan. Sebagai tenaga kerja, merupakan penduduk yang ada dalam usia kerja, yakni antara usia 15 sampai 64 tahun. Tidak hanya itu, tenaga kerja adalah mereka yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang bisa menghasilkan suatu jasa atau produk. Sebagai tenaga ahli, fungsi dan peran sumber daya manusia lainnya yaitu sebagai tenaga ahli dalam sebuah bidang tertentu dengan menggunakan teknologi, maka manusia dianggap sebagai bentuk keunggulan yang kompetitif dalam membangun ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Marcella Susana. Apa fungsi dan peran sumber daya manusia sebagai tenaga ahli? Baik, saya Irina dari Australia. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi dan peran sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan sebuah bidang tertentu dengan penggunaan teknologi, maka manusia dianggap sebagai bentuk keunggulan yang kompetitif dan membangun ekonomi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan memasuki pertanyaan yang pertama. Apakah ada perbedaan antara sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi? Jika ada, jelaskan perbedaan tersebut. Sumber daya material. Sumber daya material adalah sumber daya yang bersifat fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Sumber daya finansial. Sumber daya finansial ini merupakan
berupa dana atau uang. Sumber daya manusia merupakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kelompok sumber daya yang bersifat perorangan yang berbentuk pelatihan dan pendidikan dari pihak manajemen. Yang terakhir, sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah kelompok sumber daya informasi yang menyeluruh dan benar untuk kesuksesan produk yang ada untuk usaha yang Anda jalani. Pertanyaan yang kedua, menganalisis bagaimana peran SDM dalam perusahaan. Menciptakan dan mengembangkan iptek. Sumber daya manusia juga berfungsi dan berperan dalam menciptakan serta mengembangkan iptek. Iptek merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap bidang tertentu dan disusun secara sistematis. Penyusunan iptek tersebut harus menggunakan teknik dalam produksi, barang dan jasa, serta berbagai jenis teknologi lainnya yang ada. Baiklah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa merefleksikan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Oke, Dilan, silakan. Ada perbedaan keempat sumber daya, yaitu sumber daya material, sumber daya finansial, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya informasi. Nah, sekarang kita masuk kepada penutup, ya. Bapak kasih kesimpulan dulu. Yang pertama, setelah tadi kita susun hipotesis, ya, yang sudah kita rancang, sudah kita tulis bersama-sama tadi, ada tidak perbedaan dari keempat sumber daya usaha itu? Ada ya perbedaannya. Yang pertama, kalau sumber daya material itu dia lebih berorientasi atau arahnya kemana? Ke alat yang nantinya akan digunakan atau yang akan dipakai. Kemudian sumber daya finansial itu arahnya kemana? Ke modal, ke anggaran nanti yang diperlukan untuk proses produksi atau proses berjalannya suatu usaha. Yang sumber daya manusianya itu lebih mengarahkan kepada pelaku itu sendiri, ya. Kemudian kalau sumber daya informasi itu lebih mengarahkan kemana? Ke teknologi yang digunakan untuk menggali berbagai macam informasi. Untuk selanjutnya silahkan sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan.